Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada anak-anak kami semua. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk kesempatan siang ini, Bapak sedikit menjelaskan tentang tugas yang Bapak berikan sebelumnya. Jadi pada tugas sebagian besar anak-anak kami belum mampu menyelesaikan rumus logika pada kolom jabatan dan kolom gaji. Rumus logika pada kolom jabatan dan kolom gaji sebagian besar itu yang kurang betulnya itu berada pada kolom kolom gaji. Kemudian ada beberapa teman kalian, beberapa anak-anak kami yang masih mengisi secara manual. Contoh, di sini ada kode ADM, kemudian di sini ada keterangan administrasi. Masih ada yang hanya mengetik administrasi. Padahal Bapak sudah jelaskan sebelumnya bahwasanya untuk kolom jabatan dan kolom gaji diisi dengan menggunakan fungsi logika. Jadi kita buat satu rumus, kemudian rumus tersebut nanti akan kita tarik ke bawah. Kalau seandainya data cuma 7, mungkin rumusnya kurang berfungsi dengan baik. Tapi kalau seandainya data kalian ada 1000, tidak mungkinlah kalian ketik satu persatu. Tapi kalau seandainya kita gunakan rumus, otomatis satu rumus tersebut bisa untuk mewakili semua perintah yang terdapat pada tabel. Jadi itu yang pertama yang Bapak komentari, masih ada yang mengisi kolom jabatan dengan kolom gaji itu secara manual. Mudah-mudahan untuk latihan berikutnya tidak ada lagi yang seperti itu. Silakan lihat perintah yang Bapak berikan. Kemudian yang kedua, sebagian besar pada kolom jabatan ini sudah benar. Cuman yang masih kurang benar itu berada pada kolom gaji. Jadi mungkin Bapak langsung saja bagaimana cara membuat logikanya. Sedikit mereview ya. Jadi di awal logika kita gunakan lambang sama dengan. Ini sudah ada keterangan. Jika ADM kodenya ADM berarti administrasi. Jika kodenya STF berarti staff. Jika kodenya MAN berarti manajer. Jika kode akun berarti akuntan. Kemudian kalau sub berarti supervisor misalnya. Jadi di awal perintah kita gunakan lambang sama dengan. Jadi bagaimana cara kita melogikakan jika if buka kurung jika kode jabatan sama dengan ini menggunakan operator perbandingan ya, sama dengan ADM berarti perhatikan karena Bapak menggunakan koma berarti Bapak gunakan koma. Administrasi. Bapak sudah sampaikan sebelumnya, jika logikanya menggunakan teks dan juga pernyataannya menggunakan teks, silakan gunakan tanda kutip seperti ini, kutip 2 di awal dan di akhir teks. Itu kalau seandainya menggunakan teks. Tapi kalau menggunakan angka, kalian tidak boleh menggunakan tanda kutip seperti ini. Kalau seandainya kalian gunakan tanda kutip, jadinya seperti apa? Kalau seandainya angka, kita gunakan tanda kutip, berarti format angkanya akan berubah menjadi format teks. Tolong dipahami. Jadi itu logika yang pertama ya. Dan kita masuk pada logika dan pernyataan yang kedua. Ini sebenarnya bisa kalian copy kalau untuk mempermudah. Seperti ini, angka T.
C4 sama dengan diganti saja isinya. STF, dia, staf. Kemudian yang ketiga, koma, untuk memulai, lagi. Kemudian akun man, di mana aja. Kemudian untuk selanjutnya, akun, berarti man. Kemudian untuk pernyataan yang terakhir boleh langsung diketik seperti saja. Buka kurungnya 4, gunakan tutup kurungnya juga. Ini 5. Ya. Jadi ada kesalahan pada tutup kurung ya. Ya, biasa saja. Berarti rumusnya ini akan kita tarik. Jadi kalau seandainya ada data kita 1000, berarti kita cukup menarik sampai ke data yang 1000. Jadi kita tidak usah ngetik-ngetik lagi. Jadi itu kelebihan kalau kita menggunakan fungsi logika ini. Jadi satu rumus untuk semua data. Kalau ada datanya 1 juta, berarti kita cuma tariknya untuk data yang terakhir. Kita cuma tarik saja ke bawah. Tidak usah kita buat satu persatu. Kalau datanya 1000, kita cuma tarik saja sampai 1000 udah data. Itu maksudnya. Jadi ini akan mempermudah pekerjaan kita nantinya. Kemudian untuk gaji. Jadi untuk gaji, di sini mungkin yang masih banyak kurang benar. Mungkin Bapak juga masih menjelaskannya sedikit kemarin. Mungkin karena hal tersebut masih banyak yang kurang betul. Baiklah, untuk gaji mungkin sedikit Bapak jelaskan bagaimana cara penulisan angka ya. Oke, langsung saja pada logika sebenarnya. Jika kode jabatannya ADM, di sini berarti gajinya 2 juta. Jika kode jabatannya sama dengan ADM, berarti gajinya 2 juta, berarti langsung kita ketik 2 juta seperti ini. Kemarin banyak yang menggunakan seperti ini. Oke. Dan juga masih banyak yang sudah menggunakan ribuan, mengartikan ribuan seperti ini. Jadi kalau untuk mengetikkannya, tidak usah diketik RP-nya. Kalau seandainya RP-nya kalian ketik, otomatis nanti datanya tidak bisa diedit. Ini kalau Bapak ketik RP misalnya. Dia tidak mau ya karena Bapak sudah menggunakan koma di sini. Jika kode jabatan sama dengan kalian sebelumnya menggunakan ya dia format teks. Jadi ini salah ya kalau seandainya kalian gunakan ke bawah, misalnya di sini
Ini baru Bapak masukkan logikanya satu. Kalau Bapak masukkan logikanya STF. Berarti 1.500.000. Makin ke bawah. Jadi kalau misalnya kita lakukan sum ini, otomatis datanya tidak terbaca karena untuk memberi lambang rupiah dan memberi ribuan, kalian harus menggunakan format sel. Harus digunakan format selnya. Format sel kalau untuk memberi lambang mata uang, gunakan currency dan accounting. Kalau untuk mengaktifkan ribuan, gunakan use separator. Jadi yang salahnya karena kalian gunakan rupiah dan juga menggunakan tanda kutip dua seperti ini di awal dan di akhir angka. Itu tidak dibolehkan ya. Kecuali angkanya benar-benar digunakan untuk format teks berbeda. Tapi kalau seandainya angka ini dijumlahkan, sebaiknya tidak menggunakan tanda kutip. Bapak lanjutkan rumusnya. Jika kode jabatan sama dengan ADM berarti gaji 1 juta. Jika kode jabatan sama dengan STF berarti 1.500.000. Kemudian Bapak lanjutkan, koma. Jika kode jabatannya sama dengan MAN berarti 2.500.000. Langsung saja dibuat 2.500.000. Kemudian untuk berikutnya, kalau akun, kalau kesulitan mengetik pada sel, silakan ketik pada formula bar. Kode jabatannya sama dengan akun 2.200.000 akan dihapus. Berikutnya 1.750.000. Jadi yang perlu Bapak jelaskan, kalau seandainya logikanya menggunakan logika dan pernyataannya menggunakan teks, silakan gunakan tanda kutip di awal dan di akhir teks. Jika pernyataan dan logikanya menggunakan angka, silakan buat seperti ini saja, tidak usah gunakan kutip di awal dan di akhir angka. Ini tuh penekanan untuk tugas kemarin Bapak Inter. Ini kalau dia mintanya tutup kurungnya 4, kebetulan Bapak kasih 2, kita hiasan saja. Seperti ini. Bapak Enter ke bawah. Ini karena sudah kita atur format sel sebelumnya, makanya otomatis keluar datanya seperti itu. Sudah ada rupiah. Nah, sebenarnya seperti ini keadaannya. Jadi untuk memberikan lambang rupiah baru kita gunakan accounting atau kita gunakan currency. Kita aktifkan dulu decimal place dan use separator. Decimal place untuk angka di belakang koma. Use separator mengaktifkan ribuan. Accounting untuk memberi lambang rupiah. Jadi lambang rupiahnya bukan diketik ya anak-anak, tapi di setting, diatur. Ini ada rupiah, kemudian oke. Kalau seandainya seperti ini, kalau kita jumlahkan, dia akan menampilkan hasil penjumlahannya. Ini kolomnya terlalu kecil. Itu kalau seandainya
akan kita jumlahkannya. Tapi kalau seandainya kalian gunakan di sini formatnya format teks, otomatis nanti tidak bisa dijumlahkan. Kalau Bapak contohkan, misalnya di sini Bapak kasih ya, misalnya. Bapak kutip, ya bisa. Jadi ini tidak masuk dalam penjumlahan ini. Jadi kan 14 juta kalau kita unduh 14 juta. Jadi 2 juta ini otomatis tidak masuk kepada penjumlahan. Jadi itu review Bapak tentang tugas yang Bapak berikan kemarin. Mudah-mudahan anak kami bisa memahami. Dan nanti Bapak juga akan kasih latihan variasi logika. Nanti akan Bapak share pada Google Classroom. Hampir sama dengan yang tadi. Cuman ada tambahan sedikit, variasi sedikit pada tunjangan gaji bersih, tunjangan yang 2 dan gaji bersih 2. Jadi untuk kolom gaji pokok di sini kalau seandainya jabatannya direktur, gaji pokoknya 4 juta. Kalau seandainya kode jabatannya sekretaris, gaji pokoknya 3 juta. Kalau kabak 2.500.000, kalau administrasi 2.250.000. Kalau pemasaran berarti 1.750.000. Itu cara mengisi gaji pokok. Kemudian untuk mengisi tunjangan 1, berarti kalau seandainya jabatannya direktur, berarti tunjangannya 22% dari gaji pokok. Jadi dari gaji pokok ini, kalau seandainya untuk mencari tunjangan harus ada dulu gaji pokoknya. Kalau tunjangan 1, kalau jabatannya direktur. Kalau jabatannya direktur, berarti tunjangannya di sini 22% dari gaji pokok yang direkturnya. Kalau sekretaris berarti 15% dari gaji pokok. Kalau senekaba berarti 12,5% dari gaji pokok. Kemudian untuk gaji bersih berarti gaji pokok ditambah tunjangan 1. Kalau gaji bersih 1. Kemudian untuk berikutnya di sini ada keterangan yang ketiga. Untuk tunjangan 2. Kalau seandainya gaji pokok di sini 3 juta ke atas, berarti tunjangannya 20% dari 4 juta. 20% dari 4 juta. Kalau gaji pokoknya 2 juta ke atas, berarti tunjangannya 15% dari 4 juta. Dan seterusnya. Jadi, Bapak akan share tabelnya nanti. Kalian silakan kerjakan logikanya saja. Jadi, kolom gaji, kolom tunjangan 1, tunjangan 2, itu dibuat dengan menggunakan fungsi logika. Untuk gaji bersih 1 berarti gaji pokok tambah tunjangan 1. Kalau untuk gaji bersih 2, gaji pokok tambah tunjangan 2. Jadi nanti silakan dicobakan tugas yang Bapak berikan ini. Kemudian untuk materi berikutnya, Bapak jelaskan sedikit tentang sort data atau istilahnya mengurut data. Ini sangat sering digunakan pada Microsoft Excel ya. Mengurut data, misalnya dari nama abjad terkecil ke abjad terbesar, misalnya. Di sini Bapak 18. Di sini Bapak punya data mentah yang belum diurut sama sekali. Jadi yang diurut hanya berdasarkan waktu selesai ujian di sini.
kalau keadaannya seperti ini mungkin kita akan susah mencari siswa tertentu. Misalnya ada namanya Ginitya Azari misalnya. Karena datanya belum terurut, otomatis kalau kita mencarinya mungkin agak susah. Apalagi kalau seandainya datanya banyak. Misalnya kita punya data misalnya 2000 buah misalnya. Kita ingin mencari anak tertentu dan kelas tertentu. Kalau seandainya data terlalu banyak, mungkin kita akan kesulitan walaupun kita bisa gunakan fungsi find ya. Jadi untuk sekarang, bagaimana cara kita mengurut data? Misalnya Bapak ingin mengurut data berdasarkan kelas misalnya. Kalau di sini kan acak kelasnya. Misalnya Bapak ingin mengurut data berdasarkan abjad. Sini kan masih berserakan. Atau Bapak ingin lihat nilai tertinggi. Siapa yang nilai yang tertinggi misalnya. Nah, jadi itu fungsi dasar dari sort data. Bagaimana cara kita menggunakannya? Sebenarnya ada dua cara untuk melihat data. Kalau pengen yang simpel, kita bisa gunakan perintah filter. Itu yang simpel ya. Contoh seperti ini. Bagaimana cara kita menggunakannya? Kita blok dulu dari mana data tersebut akan kita urut. Jadi biasanya orang akan memblok pada bagian atas tabel. Contoh, Bapak blok bagian atas tabel, kemudian Bapak filter. Kemudian kalau seandainya kita filter akan ada tampilan panah ke bawah seperti ini. Segitiga ke bawah. Ini yang akan kita gunakan untuk mengurut data. Ini biasanya digunakan untuk misalnya satu kolom saja ya. Misalnya Bapak ingin mengurut datanya dari nama, Bapak ingin dari nama terkecil. Di sini ada sort. Misalnya Bapak ingin urut dari A, B, C, atau disebut juga ascending ya kalau pada Microsoft Word. Kemudian Bapak klik sortnya, otomatis data tersebut akan diurut berdasarkan abjad A sampai Z. Jadi menggunakannya langsung saja kalau filter ini lebih praktis. Misalnya Bapak ingin cari nilai tertinggi. Seperti Z, K, A. Largest to smallest. Nah, berarti yang nilai tertinggi adalah Fana Tahira. Nilai terendah berarti Devi Zulis. Itu untuk melihat nilainya. Kalau seandainya Bapak ingin mengurut berdasarkan kelas A, otomatis akan diurut berdasarkan ke kelas. Ini otomatis diikuti oleh kolom yang lain ya. Jadi misalnya Bapak tandai Yosi seperti ini. Dia akan mengikuti kolom yang lain kalau seandainya filternya diaktifkan seperti ini. Semua kolom. Berbeda kalau seandainya kalian aktifkan filternya misalnya hanya dua ini saja. Berarti yang diurut hanya dua kolom ini saja. Kolom yang ini tidak berjalan. Hanya Bapak ingin urut berdasarkan nilai tertinggi. Karena seperti itu. Jadi kan pindah. Jadi jangan lupa kalau untuk menggunakan filter ini, silahkan semua kolom yang akan kalian sortir itu harus diaktifkan filternya. Biasanya untuk amannya Bapak blok seperti ini saja. Otomatis semua kolomnya akan otomatis datanya mengikuti kolom yang kita urut. Misalnya nama, Bapak urut dari yang terkecil, dari abjad terkecil. Nah, otomatis kolom ini tetap menjadi satu kesatuan karena kita sudah settingnya untuk semua kolom.
Jadi jangan lupa, jadi jangan memfilternya hanya kolom ini saja. Kalau saya filter hanya kolom ini saja, berarti hanya nilainya saja yang terurut. Sementara untuk kolom time, nama, kelas, itu otomatis tetap ya. Jadi jangan sampai salah. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, misalnya di sini saja, otomatis nama kelas itu tidak berurut. Ada juga data yang bersifat seperti itu, tapi tolong pastikan apakah penggunanya memang seperti yang Bapak jelaskan tadi. Itu cara yang pertama melalui filter. Sekarang kita masuk pada yang kedua, itu melalui sort. Kalau sort ini biasa digunakan kalau seandainya kita ingin mengurut data itu lebih dari 2 kolom. Contoh, Bapak ingin mengurut data, yang pertama Bapak ingin mengurut kelasnya. Kemudian Bapak juga ingin mengurut namanya dari abjad terkecil ke abjad yang terbesar, berarti dari A, B, C, dan seterusnya. Jadi untuk melakukannya, kita bisa menggunakan perintah sort. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita blok seluruh tabel. Kemudian kita gunakan perintah sort. Di sini ada level yang akan kita urutkan. Jadi Bapak tadi ingin mengurutkan kelasnya. Berarti misalnya kelasnya dari 11 MIPA 1 misalnya. Jadi Bapak urut kelasnya. Di sini ada kelas. Kemudian di sini ada ordernya. Order di sini maksudnya sortnya. Misalnya Bapak ingin sort dari kelas MIPA 1 misalnya. Berarti A, ke Z. Jadi otomatis kalau ini hanya untuk mengurut kelas. Kalau Bapak oke kan, dia mengurut kelas. Sementara untuk nama ini karena tadi Bapak sudah cobakan ya, itu belum terurut sebenarnya. Tapi karena Bapak sudah gunakan sebelumnya, atau untuk lebih jelasnya Bapak urut yang time saja. Ini kan masih timenya yang masuk terakhir nih. Jadi menjadi yang pertama. Jadi Bapak urut karena ini tadi sudah Bapak cobakan, jadi tidak jalan ya. Maksudnya sebenarnya berjalan karena tadi Bapak sudah gunakan rumus seperti ini. Jadi karena sudah Bapak cobakan, otomatis dia akan berurut otomatis. Atau seperti ini saja, Bapak urutkan kelasnya, kemudian nilainya. Berarti siapa di kelas ini yang nilainya tertinggi misalnya. Bapak delete saja levelnya. Jadi di sini Bapak urut kelasnya, kemudian Bapak tambah levelnya. Misalnya Bapak ingin melihat, misalnya di kelas 11 MIPA 1, siapa yang nilainya tertinggi. Bapak urut berdasarkan nilai tertinggi misalnya. Jadi ini kolom nih, nilai. Dari smallest to largest. Bapak ganti dari yang tertinggi ke yang terendah. Kalau ini value aja ya, berarti data yang sebenarnya. Kemudian kita okekan. Berarti siapa yang nilai tertinggi kelas 11 MIPA 1? Ini adalah Yosi Seprianti. Yang kedua, Ota Utri Andayani. Jadi Bapak mengurutkan berdasarkan kelas, kemudian berdasarkan nilai tertinggi. Kalau seandainya dibutuhkan seperti itu. Kalau seandainya Bapak ingin mengurutkan berdasarkan nama, Bapak ulang kembali. Bapak di sini kan namanya bukan berdasarkan abjad, tapi berdasarkan nih nilai. Di Bapak sort kembali. Ini bisa dihapus.
Kita delete saja levelnya. Karena minta kelas dan nama, berarti kita tambah nama. Jadi namanya. Namanya A to Z, berarti dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian oke. Otomatis nanti akan berurutan namanya sesuai abjad. Ini akan bermanfaat jika data yang akan kita sortir itu banyak ya, sangat banyak. Misalnya kita punya data 1000 atau 2000 misalnya. Ini akan mempermudah kita. Baiklah, untuk kegiatan siang ini mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Jadi tadi yang perlu Bapak garis bawahi, kalau angka tidak usah gunakan tanda kutip, dan angka hanya angkanya saja yang dimasukkan, tidak usah masukkan rupiah. Kalau seandainya pernyataannya berupa angka, pernyataan atau teks berupa angka. Nanti Bapak akan kasih tabel variasi logika, silakan kerjakan di rumah. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah sort data atau disebut juga mengurut data. Terima kasih kepada anak-anak kami. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.